Diagi Kashifasani, atau yang biasa dipanggil Diagi, merupakan salah satu dari 240 siswa kelas 10 SMA Lab School Kebayoran. Mengikuti kurikulum 2013, Diagi sudah memilih sebuah jurusan di kelas 10 ini, yaitu IPS. Ia memilih jurusan tersebut karena ia ingin menjadi seorang wira swasta sekaligus atlet basket. Gue masuk IPS karena gue ingin mewujudkan cita-cita gue, yaitu jadi wira swasta sama pemain basket. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna di dunia ini. Walaupun telah belajar semalaman, namun ternyata nasib berkata lain. Hasil ulangan Diagi tidak sesuai dengan keinginannya, sehingga mau tidak mau ia harus mempersiapkan diri untuk melakukan remedial. Remedial mengulang sesuatu yang belum dicapai, dilakukan pengulangan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Nah, kalau dalam teori pembelajaran itu harus dilakukan pembelajaran ulang. Sementara akhir itu juga termasuk mengulang, tapi beda dalam prosedur pelaksanaannya kan. Prosedur pelaksanaannya hanya kalau akhir itu siswanya sudah siap, tinggal dilakukan pengujian saja. Ya. Ibu Nia Sunarti. Beliau adalah guru agama Islam yang merupakan salah satu dari 48 guru di SMA Lab School Kebayoran. Guru bidang studi agama Islam kelas 10 ini merupakan lulusan dari Universitas Negeri Jakarta. Beliau mulai mengajar di SMA Lab School Kebayoran sejak tahun 2012. Bu Nia adalah salah satu guru yang memberikan remedial. Biasanya ibu ngasihnya remed. Ya karena mungkin kenapa anak-anak remedial bisa jadi banyak faktor gitu ya. Ada yang misalnya dia nggak belajar atau dia nggak ngerti gitu. Jadi kenapa harus dengan remedial? Dengan harapan jadi setelah remedial ini ada pemahaman yang tadinya hilang jadi lengkap. Oh ternyata baru mereka baru paham setelah remedial itu gitu. Jadi ibu lebih memilih remedial. Segala kegiatan akademik di SMA Lab School Kebayoran tertulis di dalam kertas pedoman kegiatan akademik SMA Lab School Kebayoran. Salah satu materi yang dibahas di dalam kertas ini adalah mengenai KKM, formula penghitungan nilai rapor, dan remedial. KKM atau kriteria ketuntasan minimal merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. KKM rapor di SMA Lab School Kebayoran untuk aspek pengetahuan dan keterampilan adalah 2,67 atau B-. Dan untuk aspek sikap adalah B. Sedangkan untuk KKM dalam ulangannya sendiri adalah 7,5. Di dalam pelaksanaan UHT, dijelaskan bahwa siswa yang tidak tuntas UHT-nya wajib mengikuti remedial dengan jadwal yang diatur atau disepakati bersama guru mata pelajaran dan atau diatur oleh sekolah. Siswa yang tidak tuntas ujian akhir sekolah atau UKK-nya tidak ada program remedial atau perbaikan karena bersifat tes akhir atau final test untuk menentukan nilai rapor dalam rangka persiapan secara mental menghadapi pola ujian sekolah atau US dan ujian nasional atau UN. Ulangan susulan, ulangan remedial, atau tugas atau PR untuk siswa yang belum harus diselesaikan sesuai ketentuan. Pada akhir semester selambat-lambatnya, semua ulangan susulan atau remedial atau tugas atau PR harus sudah diselesaikan. Setelah batas itu, maka tidak akan diterima dan guru tidak akan melayani. Hal ini bertujuan, pertama, agar siswa belajar mengatur waktu atau manajemen waktu. Kedua, agar konsentrasi siswa terhadap ujian akhir sekolah atau ujian kenaikan kelas bisa lebih fokus, tidak terganggu oleh penyelesaian ulangan susulan atau remedial atau tugas atau PR dan sebagainya. Saya pikir siswa jangan terlalu
memperhatikan masalah perbedaan antara keduanya, tetapi kedua-duanya harus dianggap sebagai instrumen atau alat untuk memperbaiki mutu pembelajaran dia. Berdasarkan survei yang dilakukan kepada 48 murid kelas 10 SMA Lab School Kebayoran, didapatkan hasil bahwa pada praktiknya, guru-guru lebih sering menerapkan hair daripada remedial. Kami para pendidik justru berhutang kepada pelajar Indonesia untuk bisa menyediakan guru yang mengerti psikologi dari para pelajar ini, bahwa semua pelajar senang belajar, pada dasarnya cerdas. Hanya kalau sampai kami para guru ini belum bisa menciptakan suasana yang ramah anak dan nyaman untuk belajar, memang akibatnya ada anak-anak yang tertinggal atau kemudian bisa nggak lulus menyelesaikan suatu ujian. Jadi intinya kalau anak tidak lulus, saya sebagai pendidik mengatakan kami yang salah, bukan murid yang salah. Menurut gua kalau misalnya hair itu, lu misalnya belum ngerti materinya, tapi lu langsung dikasih tes gitu, jadinya kan lu kaget. Terus kalau misalnya nilai lu di bawah lagi, terus hair lagi. Jadi menurut gua mending remet. Setiap siswa di Indonesia memiliki hak dan kewajiban. Salah satunya di bidang pendidikan. Hak dan kewajiban siswa diatur oleh negara dan dituangkan dalam suatu undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12B yang berisi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Berdasarkan pasal di atas, salah satu perwujudan hak peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuannya diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan hair dan remedial. Gitu, karena intinya memang bukan sekedar kesempatan terus diuji lagi tanpa kita tahu. Jadi kalau memang dia belum siap, ya kenapa harus diuji kalau kemudian hanya untuk membuat anak jatuh gitu. Dagi merupakan salah satu siswa yang berhak untuk mendapatkan remedial, sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12B. Harapan gua setelah ini, kalau ada nilai di bawah KKM, gurunya ngasih remet. Jadi dijelasin ulang supaya kita ngerti.